Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subuh pagi ini Allah masih memudahkan kita, meringankan kita, melapangkan kita untuk hadir di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Babut Taqwa, untuk sholat subuh berjamaah. Dan sambil menunggu waktu syuruk, kita isi dengan zikrullah, di antaranya adalah mengaji dan mengkaji ilmu Allah yang dijelaskan oleh Rasulnya, bahkan dipraktekkan oleh Rasulnya dan diikuti oleh para sahabat serta para ulama yang saleh sampai akhir zaman. Pada subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema tentang karunia Allah, yaitu karunia Allah yang agung. Karunia adalah terjemahan dari kata fadlun. Ada saudara kita jamaah Masjid Babut Taqwa namanya Fadli. Itu dari kata fadlun. Artinya apa? Karunia. Ada Fadli John, ada ya. Tapi juga fadlun itu punya makna lebih, kelebihan. Jadi lebih banyak, lebih besar, lebih baik, lebih kekal, lebih cantik, lebih apa lagi ya? Lebih soleh, lebih rajin, lebih mulia, lebih senang. Itu namanya fadlun, kelebihan. Fadlun juga artinya keunggulan, lebih unggul. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang Talut dan Jalut, maka di dalam surat itu dijelaskan bahwa yang pantas untuk memimpin itu bukan hanya yang kaya saja, tapi juga bastotan fil ilmi wal jismi, punya kekuatan, punya keluasan dalam ilmu dan fisik. Itu jelaskan. Itu salah satu alasan kenapa Allah memilih Talut untuk memimpin pasukan melawan Jalut. Dan benar ternyata pasukan Jalut itu dikalahkan oleh pasukan Talut. Bahkan Jalutnya sendiri yang gagah perkasa dan kemudian tak terkalahkan, kalah oleh yang namanya Daud, yang pada akhirnya oleh Allah diangkat bukan hanya sebagai raja tapi juga sebagai nabi, yang punya ilmu, punya hikmah, kemudian berlimpah ruah kekayaan dan kekuasaan. Itu nama arti daripada fadlun. Jadi fadlun itu pertama karunia, yang kedua kelebihan, yang ketiga keunggulan, dan yang keempat kemenangan. Jadi kemenangan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu para pahlawan, para pejuang itu hanya bermodalkan
bambu runcing, ya. Tapi ternyata ya, akrab dengan Allah, ya. Dengan melihatkan Allahu Akbar, ya. Itu bisa mengalahkan, ya, pasukan yang lebih kuat, lebih lengkap senjatanya, ya. Hanya dengan bermodalkan bambu runcing, itu kemenangan, ya. Jadi kemenangan itu karunia, ya. Demikian pula keistimewaan, ya. Jadi ada orang yang diistimewakan oleh Allah. Contohnya Bani Israel, ya. Bani Israel itu dikasih makanan yang enak-enak, minuman yang lezat-lezat, ya, yang langsung diturunkan dari langit, namanya manna wasalwa, ya. Kemana saja Bani Israel itu bepergian tidak pernah kepanasan, karena selalu dinaungi oleh yang namanya awan. Diistimewakan itu, ya. Bahkan satu-satunya bangsa yang berulang kali berbuat dosa dan maksiat yang tidak dibinasakan oleh Allah, tidak dipunahkan, itu cuma Bani Israel, ya, yang lebih dikenal dengan Yahudi, ya. Samud, Ad, ya, Ashabul Aikah dan lain sebagainya, itu semuanya dimusnahkan oleh Allah karena dosa dan maksiatnya, karena kedzalimannya, karena kekejiannya. Tapi Bani Israel sampai sekarang yang terkenal keji, terkenal kejam, ya. Sampai anak-anak dan wanita tuh dibombardir. Tapi sampai hari ini mereka tetap eksis, bahkan menguasai dunia, ya. Demikian pula kekhususan, ya. Seperti, ya, nubuah, kenabian, risalah, kerasulan, ya. Yang terakhir, ya, itu dikhususkan bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, ya. Nabi yang terakhir itu adalah dari suku Quraisy. Ini kekhususan. Jadi Allah mengkhususkan karunia-Nya, mengkhususkan rahmat-Nya dengan diutusnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa kitab, ya, yang bernama Al-Quran, ya. Ini termasuk apa? Termasuk fadlun, ya. Fadlun juga berarti keutamaan, ya, dan kemuliaan, ya. Di antaranya, walaupun manusia itu berbangsa-bangsa, walaupun manusia bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, adat dan istiadat, tapi yang paling mulia, ya, yang paling utama itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi yang paling mulia, yang paling utama, ya, dari manusia yang Allah ciptakan dari Nabi Adam sampai akhir zaman, itu atqakum, yang paling bertakwa, ya. Jadi orang yang bertakwa itu dapat fadlun dari Allah, dapat keutamaan dan keistimewaan. Itu ada kitab yang disusun oleh, ya, ulama, ya, jamaah tabligh. Namanya apa? Fadil, ya, Fadail amal, ya. Itu tentang keutamaan amal, ya. Kalau kita baca kitab-kitab fikih selalu ada fadail, keutamaan salat, keutamaan saum, keutamaan haji dan umroh, keutamaan zakat, infak dan sedekah, keutamaan menuntut ilmu, ya, keutamaan memakmurkan masjid, dan fadail, ya. Fadail itu jama daripada fadlun, ya, yang artinya diantaranya adalah keutamaan dan kemuliaan. Sedangkan agung, ya, agung itu adalah terjemahan dari kata azim, ya, azim, ya, yang juga punya makna pertama adalah berat, ya, berat, ya. Yang kedua besar, yang ketiga luhur, yang keempat hebat, ya. Yang kelima megah, yang keenam perkasa, yang ketujuh kuat, dan yang kedelapan penting. Itu azim. Kita sering mengucapkan subhanallahil
aliyil azim, subhana rabbiyal azim. Ya. Ya. Ada al-fadlul azim, ya. Dzu fadlin azim. Ya. Azim di sana ya artinya memiliki 9 makna itu. Ya, 9 makna. Di antaranya adalah kuat, perkasa, penting, berat, besar. Ada azabun azim, siksaan yang sangat hebat, siksaan yang sangat berat, siksaan yang sangat kuat. Ya. Manusia tidak bisa sabar menghadapinya. Sakit gigi masih bisa sabar ya. Ya. Rematik, encok, asam urat. Ya. Ya. Terus diabetes masih kuat, jantung juga masih kuat. Tapi ketika berhadapan dengan azabun azim, manusia tidak akan bisa sabar. Ya. Ya. Tidak akan sabar, putus asa. Ya. Saking beratnya, saking dahsyatnya, saking hebatnya, saking kuatnya yang bernama azab dari Allah. Ya. Azab itu siksaan yang berulang-ulang. Kalau hancur dikembalikan utuh seperti semula. Kalau mati dihidupkan kembali. Ya. Itulah azab yang merupakan siksaan yang berulang-ulang. Ya. Ada azab kubur. Ya. Ada juga azab neraka. Tapi kemudian ketika dinisbatkan. Ya. Jadi azim ini kalau dikaitkan, dihubungkan dengan Allah. Ya. Maka punya arti yang maha besar, ya. Yang maha agung, ya. Seperti disebut 2 kali dalam surat Al-Waqiah, ya. Surat 50 berapa Al-Waqiah itu? Surat berapa? Surat 56, ya. Kalau surat 55 surat apa? Ar-Rahman. Setelah Ar-Rahman Al-Waqiah, ya. Itu rumah saya nomor 55 itu. Musolanya 56. Ar-Rahman sama Al-Waqiah. Nah, kalau kita baca surat 56 ayat 74 dan ayat 98, itu ada perintah untuk bertasbih kepada Allah dengan menyebut namanya yang maha agung. Ya, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu Al-Azim, yang maha besar, yang maha agung. Ya. Ya. Dalam ruku dan dalam sujud itu tasbihnya beda. Ketika ruku kita diperintahkan bertasbih Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Allah Rabbku yang maha besar. Jadi tidak ada yang lebih besar, lebih agung selain Allah. Tapi ketika sujud bacanya apa? Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya. Jadi makin banyak sujud, makin sering sujud, makin merendahkan diri kita di hadapan Allah, makin tinggi kedudukan kita di sisinya. Ya. Makanya jarak yang paling dekat antara Allah dengan hambanya ketika apa? Ketika sujud. Maka ketika sujud itu banyak-banyaklah berdoa. Tapi dalam salat berjamaah ya, hati-hati itu ya. Imam pada sujud terakhir kan ya, itu sudah duduk tasyahud. Tapi ada makmum terus aja sujud ya. Kenapa? Untuk memperbanyak doa. Betul. Tapi itu di luar salat berjamaah. Ya. Masih ada nggak tuh? Masih ada kan? Imam sudah at-tahiyat. Ya sujud aja terus ya. Itu nggak boleh. Ya. Karena Inna ju'ilal imam liyu'tama bi. Imam itu ya dijadikan semata-mata untuk diikuti. Ya. Kalau imam ruku, ruku. Ya. Imam sujud, sujud. Ya, iman Allahu Akbar, ya langsung Allahu Akbar. Ya, jadi imam tasyahud, takbir untuk tasyahud, segera takbir untuk tasyahud. Ya, jangan sampai sujud. Ya, nah, tuh. Karena apa? Karena ada keterangan bahwa semakin banyak sujud, semakin sering sujud, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, sehingga semakin dekat dengan Allah.
Maka ketika kita sangat dekat dengan Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, maka itu adalah saat yang paling pas untuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sholat sendiri, ya silakan sujud selama-lamanya, sujud sebanyak-banyaknya, ya. Dan berdoalah pada waktu itu, ya. Karena jarak yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah saat sujud, ya. Inilah makna agung ketika dinisbatkan kepada Allah, ya. Azim itu maknanya adalah maha besar, ya, dan maha agung, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Kalau dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah kamu bertasbih, ya, membaca subhanallah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar lagi maha agung, ya. Jadi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dan di antara syarat untuk mendapatkan karunia Allah yang agung, ya. Jadi karunia yang agung itu diberikan kepada siapa saja asal dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya sayang orang Kristen, orang Nasrani, ahli kitab, ya. Dia dikasih karunia dari Allah, tapi kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan mendapatkan karunia yang agung. Tidak akan mendapatkan al-fadlul azim, ya. Jadi syarat yang pertama adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai, ya, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, ya. Makanya dalam surat surat Al-Baqarah, ya, 64, ya. Kemudian surat Al-Hadid 29, ya. Surat 57 ayat 29. Ini syarat untuk mendapatkan karunia Allah yang agung itu adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai' min fadlillah wa innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim, ya. Silahkan nanti baca, ya, agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan karunia Allah. Bayangkan, ya. Walaupun ahli kitab, apalagi yang bukan ahli kitab, ya, ya. Walaupun Nasrani dan Yahudi, ya, apalagi yang bukan, itu tidak akan mendapatkan karunia Allah. Jika apa? Jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal satu langkah lagi sebenarnya, ya. Setelah beriman kepada Nabi yang ke-24, siapa Nabi yang ke-24? Tinggal melangkah satu lagi, Nabi yang ke-25, baru dia mendapatkan al-fadlul azim, ya. Kenapa? Karena karunia Allah itu, ya, karunia itu, al-fadlu itu biadillah, ada di tangan Allah, ya, ada di tangan Allah, ya. Tidak akan bisa mendapatkannya kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar, ya. Jadi Allah itu maha agung, ya. Allah itu pemilik, ya, sekaligus pemberi karunia yang sangat besar. Di antaranya dengan syarat beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Artinya setelah beliau tidak ada lagi Nabi, setelah beliau tidak ada lagi Rasul. Itu syarat untuk mendapatkan karunia yang agung itu, ya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 64, ya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikina ayunazzal 'alaikum min khairin mir rabbikum, ya. Wah, ternyata, ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Qur'an kepada beliau, itu adalah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai rahmatnya yang khusus diberikan kepada, ya, Nabi dan Rasul yang terakhir, ya.
Jadi Nabi Muhammad itu rahmat Allah. Al-Quran itu rahmat Allah. Ya, gitu. Yang khusus Allah berikan untuk manusia di akhir zaman. Ya, jadi Rasulullah dan kemudian Al-Quran itu adalah rahmatnya yang khusus berupa karunia yang agung yang Allah berikan untuk manusia. Ma yawadul ladzina kafaru min ahli kitab walal musyrikina ayunazzal alaikum min khairin mir rabbikum katanya. Jadi orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Ya. Jadi kebaikan dari Allah itu Al-Quran, ya. Al-Islam, ya. Sebagai agama yang paling sempurna, agama yang menjanjikan kenikmatan dan agama yang menjanjikan kepuasan. Wallahu yahtassu birahmati, dan Allah itu ya mengkhususkan, mengistimewakan dengan rahmatnya mayasya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi hanya masyiatullah, hanya kehendak Allah kepada siapa rahmatnya itu diberikan. Dan rahmat yang khusus itu disebut fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tidak akan masuk surga pertama kalau tidak mendapatkan fadlullah, karunia Allah. Ya. Orang tidak akan masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmatullah. Ya. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka kemudian orang baru masuk surga dengan amalnya. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 105. Ya. Bahwa Al-Quran itu adalah rahmat khusus sebagai karunia yang agung, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu rahmat untuk manusia. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, ikuti Rasul setelah mengimaninya. Demikian pula Al-Quran. Ya. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ya. Jadi Nabi Muhammad rahmat untuk manusia. Al-Quran rahmat dan petunjuk bagi orang yang mau berbuat baik. Karena baik itu relatif ya. Baik itu relatif. Ya. Tapi kebaikan yang mutlak, kebaikan yang benar-benar baik adalah kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau berbuat baik, maka jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau kita mau mendapatkan rahmat, maka pertama ikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu Al-Baqarah 105. Ya. Kemudian yang selanjutnya, maka bagi orang yang beriman, berbuat baik adalah sebuah keharusan. Ya, setelah ruku, sujud dan beribadah kepada Allah untuk mendapatkan al-falah. Ya, Allah menjadikan al-falah. Al-falah kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, kemenangan, keselamatan. Ya. Keuntungan itu al-falah. Dalam bentuk konkretnya, al-falah itu sorga yang bernama Firdaus. Nah, untuk mendapatkan itu, ternyata ruku kita, sujud kita, ibadah kita itu harus membuahkan kebaikan. Jadi ketika kita berbuat baik, berarti itu adalah asar dari ruku kita. Itu asar dari sujud kita, itu asar dari ibadah kita. Ya. Jadi sujud kita, ruku kita, ibadah kita, kalau kita tidak berbuat baik, maka tidak ada kebaikan dalam ibadah kita. Ya. Bahkan bukan ahli sorga kata Rasul, itu ahli neraka. Ya. Jadi ada wanita malamnya rajin sholat tahajud, ya. Siangnya rajin sholat sunnah. Ketika ditanyakan kepada Rasul, kata Rasul, la khaira, ya, la khaira fiha. Pada wanita itu tidak ada kebaikan sedikit pun dari sholat tahajud dan saum sunatnya. Ya. Hiya min ahli nar. Dia bukan ahli surga, ahli neraka. Kenapa? Karena dia punya lidah, dia punya lisan, dia punya mulut dan bisa ngomong. Tapi ngomongnya digunakan untuk menyakiti tetangganya.
Jadi tidak berbuat baik dia. Padahal saumnya luar biasa, sholat tahajudnya luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hadid 77 ya. Al-Hajj ya, maaf. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 77. Allah SWT memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Apa? Irka'u, hendaklah kalian ruku. Wasjudu, hendaklah kalian sujud. Wa'budu rabbakum, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Rabb kalian. Setelah itu waf'alul khair, hendaklah berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Jadi ciri orang yang ibadahnya sukses, sholatnya sukses, ya, lihat dia baik nggak? Ya. Baik nggak sama orang tuanya? Baik nggak sama saudaranya? Baik nggak sama keluarganya? Baik nggak sama tetangganya? Baik nggak sama bangsa dan negaranya? Itu luar biasa. Ya, ternyata kebaikan itu adalah buah dari ibadah. Indikator, ciri, alamat bahwa ibadah seseorang itu dilandasi dengan keimanan. Dan kemudian ya ibadahnya insya Allah dicatat sebagai ibadah yang mabrur, ibadah yang dinilai baik. Ya. Kemudian dalam doa yang dimohonkan Nabi SAW kepada Allah. Ya. Jadi Nabi SAW itu berdoa kepada Allah, ya, memohon pertama agar bisa berbuat baik. Karena berbuat baik itu erat kaitannya dengan meninggalkan semua bentuk kemunkaran. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik dan nilai kebaikannya akan diangkat oleh Allah, dibalas oleh Allah, maka tinggalkan segala macam bentuk kemungkaran. Berbuat baik juga ada kaitannya dengan mencintai orang miskin. Ya, bohong kita mengatakan telah berbuat baik kalau masih tidak mencintai orang miskin. Bahkan dalam surat Al-Ma'un termasuk orang yang mendustakan agama kan. Ya, orang yang tidak berbuat baik kepada orang miskin, tidak mencintai orang miskin, itu adalah orang yang mendustakan agama. Ya. Kemudian berbuat baik ada kaitannya dengan hidup aman dan selamat dari bencana. Ya. Makanya doa kita wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik itu insya Allah dijamin aman dan selamat dari bencana di dunia dan azab di akhirat kelak. Ya. Kemudian berbuat baik juga ada kaitannya dengan cinta kepada Allah. Ada kaitannya dengan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Ada kaitannya dengan cinta kepada amal yang akan mendekatkan kepada cinta Allah. Bahkan orang yang berbuat baik itu kebaikannya ada kaitannya dengan husnul khotimah. Ya. Jadi kalau kita mau mati husnul khotimah, maka jaga setelah ibadah itu adalah berbuat baik. Setelah ibadah itu berakhlak mulia. Ya, ini konsep dalam Islam. Dan doa yang dimohonkan oleh Rasul, ya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ahmad, dan kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Ini mudah-mudahan sudah pada hafal. Ini bisa dibaca waktu sujud itu. Ya. Atau bisa dibaca setelah beramal soleh. Ya. Setelah zakat, infak, sedekah, setelah salat subuh berjamaah. Ya. Ya. Kita baca ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfiroli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin ya yuqarribu ila hubbika. Sudah dibaca enggak nih? Ya. Ya. Ini sudah di-share ke grup ya. Ya. Yang masuk grup Babu Takwa siapa? Ini kemarin saya share nih ya. Ya. Makanya di muka bisa dibawa ke tukang fotokopi ya, di print ya, khusus doa ini bisa di print ya. Karena ini penting ya, penting bahwa berbuat baik itu adalah asal buah daripada ibadah yang mabrur ya.
Dan ternyata kenapa? Karena kebaikan itu erat kaitannya diantaranya dengan husnul khotimah. Ya, kaitannya dengan husnul khotimah. Kaitannya dengan aman dan selamat dari bencana dan azab Allah. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemunkaran. Serta aku memohon padamu supaya bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku. Ya, rahmatilah saya. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum, maka wafatkanlah saya dalam keadaan tidak terfitnah. Ya, mati bukan karena bencana. Mati bukan karena azab Allah. Ya, mati bukan dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya, nah, ini silakan nanti dibaca. Ya. Nah, kata Rasul apa? Ini adalah benar. Belajar dan pelajarilah. Ya. Ini salah satu materi kajian, ya, yang harus kita pelajari itu, bahkan kita ajarkan kepada yang lainnya adalah doa ini. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Sampai wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ini penting banget ya nih, ya. Silakan nanti dibuka di grup ya. Grup forum ya. Forum Babu Taqwa. Ya. Yang belum masuk silakan, adminnya Pak Bawi ya. Siapa? Nah, Pak Selamat masukin jamaah Babu Taqwa yang punya HP. Jadi kalau ngaji sebenarnya tinggal bawa HP aja. Kalau dulu kan di fotokopi mahal ya. Ya, atau pakai slide ya. Ya harus punya proyektor. Paling tidak punya TV, smart TV ya, yang Ultra HD. Baru kita bisa lihat ya dari HP ke TV ya. Kita kan proyektor nggak punya ya. TV Ultra HD nggak punya. Mudah-mudahan ke depan ya. Di bawah kepengurusan Ustaz Nasiruddin kita punya TV Ultra HD ya. Kalau nggak salah harganya nggak mahal, 6 jutaan ya, 6 jutaan. Ya. Punya nanti jadi dari HP bisa dilihat di TV. Namanya Smart TV Ultra HD. Ya. Nah, yang Samsung, LG dan sebagainya itu bagus ya. Ya. Untuk memudahkan ya kajian kita setiap hari Ahad. Ya. Gitu. Ya, silakan nanti yang belum masuk grup ya dimasukkan oleh Pak Haji Slamet ya ke grup forum Babu Taqwa. Nah, nanti tinggal dibuka ya, ini ada materi ya, karunia Allah yang maha agung. Ada doa yang wajib dipelajari dan wajib diajarkan. Ini doa dari Rasulullah tentang kebaikan dan kaitannya dengan masa depan hidup kita supaya aman, selamat, dan kemudian mati husnul khotimah dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian karena Allah yang agung adalah gelar. Ya. Jadi Al-Fadlul Azim itu gelar kenabian, ya. Dan tugas kerasulan, risalah, serta syariat yang sempurna, asyar'u atam al-kamil, ya. Yaitu al-Islam. Ya. Jadi karunia yang agung itu al-Islam, karunia yang agung itu Al-Quran, karunia yang agung itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nubuah, ya, kenabian, risalah, kerasulan, dan Nabi Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan syariat yang sempurna itu adalah syariat Islam. Ya. Itu jangan disia-siakan, ini al-fadlul azim. Ya. Sangat penting, sangat luar biasa. Jangan sampai kita jauh dari Islam, apalagi meninggalkan Islam. Ya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Yang punya HP Android bisa install software Quran Android, kemudian di dalamnya ada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain serta tafsir-tafsir yang lainnya. Nah, ketika kita buka tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan, ya, bahwa yang dimaksud dengan karunia agung itu, karunia Allah yang agung itu adalah rahmat Allah yang khusus ya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Surat Al-Baqarah 105 ya. Jadi nanti yang punya Quran Android buka surat Al-Baqarah 105, kemudian diklik terjemahannya itu bukan hanya terjemah Indonesia tapi ada Ibnu Katsir, ada Jalalain. Itu bisa dibuka tuh ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, ya, karunia Allah yang agung adalah petunjuk atau hidayahnya. Ya. Yang erat kaitannya dengan tugas Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62 ayat 2. Ya. Jadi kenapa kita tidak pernah berhenti setiap hari minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah, beri aku petunjuk ya kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena hidayah Allah itu, petunjuk Allah itu adalah al-fadlul azim, karunia yang sangat agung, karunia yang sangat besar. Dan Rasulullah ya dengan tugasnya dari Allah ya, maka kemudian berusaha agar umatnya itu mendapatkan al-fadlul azim. Dengan cara apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutus Rasul, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, maka masyarakat sekitarnya adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang dolalah, yang sesat. Nah, bagaimana supaya mendapatkan hidayah sebagai karunia Allah yang agung? Maka Rasul melakukan 3 hal. Pertama, tilawah, membacakan Al-Quran, ya. Yang kedua apa? Tazkiyatun nafs, ya, membersihkan, mensucikan diri mereka. Pertama dari dosa dan kesalahan, yang kedua dari hadas dan najis. Diajarkan taubat dan toharo. Luar biasa tuh, ya. Jadi pertama apa tadi? Baca Al-Quran, ya. Bacakan Al-Quran, ya. Itu termasuk zikrullah tuh, ya. Jadi jangan sampai ada pengajian tapi ustadznya tidak pernah membacakan ayat Al-Quran. Bacakan Al-Quran ya, supaya mendapatkan al-fadlul azim, karunia yang agung. Karena Al-Quran itu al-fadlul azim. Yang setelah itu apa? Tazkiyatun nafs ya. Bagaimana caranya supaya umatnya itu suci dari dosa dan kesalahan, taubat, suci dari hadas dan najis, toharo. Dan ternyata dengan taubat dan toharo, surat Al-Baqarah 222 itu mengundang cinta Allah. Tadi kan aku memohon cintamu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan cinta Allah? Pertama, ikuti Rasul. Yang kedua, taubat dan taharah. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu bertaubat. Dan kemudian taharah, ya. Itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian ya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya, bahwa Rasul ya melakukan tilawah, melakukan tazkiyah, kemudian yang terakhir melakukan taklim, ya, mengajarkan Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu yang diajarkan Rasul cuma 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Alkitab dan Al-Hikmah, ya. Al-Hikmah itu As-Sunnah, al-ilmu yang bisa mengungkap hakikat kebaikan dari setiap amalan. Itu diajarkan Rasul. Maka dengan tilawah, dengan tazkiyah, dengan taklim, maka kemudian umatnya mendapatkan hidayah sebagai karunia Allah yang maha agung. Jadi bohong kalau kita tiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim tapi tidak pernah hadir di majelis taklim, ya. Makanya Rasul itu sebelum taklim, ya. Kalau setelah taklim apa namanya? Kafaratul majlis. Hafal itu kafaratul majlis, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau sebelum taklim apa tuh?
yang dibaca? Ya. Bukan itu. Ada baca masing-masing, nggak usah dipimpin. Tapi para sahabat pernah menghitung. Ya, Rasul itu sebelum taklim, ya dia membaca Rabbighfirli wa tub alayya, ya innaka antat tawwabul ghafur, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu tidak kurang dari 100 kali itu. Ya. Ya. Jadi tazkiyah itu, ya. Ya. Jadi setelah baca Al-Qur'an atau membacakan Al-Qur'an, maka mohon ampunan kepada Allah, kemudian mohon agar taubatnya diterima oleh Allah. Baru taklim, ya. Mengajarkan ilmu tentang apa? Tentang Alkitab, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Supaya apa? Supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Al-Jumu'ah ayat 2 sampai 4, ya. Dan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 sampai 4 itu juga menjelaskan bahwa risalah Rasul itu tidak hanya kepada orang Arab saja, tapi juga wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya Islam itu sampai ke Garut, ya. Sampai ke Garut itu. Ya. Siapa katanya yang menyampaikan Islam sampai ke Garut? Ya, ada itu sahabat yang sampai ke Garut. Nggak tahu Garutnya dari mana, ya. Ada yang sampai ke Cina. Kalau yang sampai ke Cina siapa? Ya? Ya? Sampai ke Cina tuh. Luar biasa itu. Kenapa? Karena surat Al-Jumu'ah ayat 2 sampai 4 itu, Islam itu tidak hanya didakwahkan kepada orang Arab saja, tapi juga kepada manusia yang ada di dunia ini. Karena Islam itu al-fadlul azim. Ya, intinya ikuti Rasulullah, kemudian ikuti Al-Quran. Usahakan hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, supaya kita mendapatkan karunia Allah yang agung, yaitu al-fadlul azim dari Allah yang maha agung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan, ada yang tanyakan sebelum ditutup? Ada?